Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan tentang buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Buku ini dari Imam Tirmizi. Ini bukunya. Tuan Qura Belajar Islam dan sumbernya. Baiklah, bab pertama langsung saya sebutkan. Bab pertama, bab fisik Rasulullah SAW, ada 15 hadis. Yang pertama, Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus atau kaku. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40-an. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih, maksudnya uban. Hadis yang kedua, Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan beliau berjalan dengan tegak. Hadis yang ketiga, Muhammad bin Basar yakni Al-Abdi bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lembang sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada beliau. Yang keempat, Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waqi bercerita kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya yang mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Yang kelima, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abu Nu'aim bercerita kepada kami, Al-Mas'udi bercerita kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus, tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad-sanad yang serupa dan maknanya yang sama. Ketujuh, Mahmud Abdah Ad-Dabi Al-Basri, Ali bin Hud, dan Abu Ja'far Mahmud bin Al-Husain yakni Ibnu Abi Halimah bercerita kepada kami, adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdillah Maula Guprah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali pernah menyipati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekejur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut.
telapak tangan dan kaki tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat hatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Abu Isa rahimahullah berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata ketika menafsirkan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Sofyan bin Waki bercerita kepada kami, ia berkata, Jumai bin Umar bin Abdirrahman Al-Ilji mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abu Halah suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdullah, dari putra Abu Halah dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan di belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau mengeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat tetapi tidak bertemu. Jadi kedua alisnya itu lebat tapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak. Bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya profesional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar. Dadanya bidang bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang, telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya. Dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Yang kesembilan, Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dali'ul fami, asyakalul aini, dan manhusul akaibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Sima, apa yang dimaksud dali'ul fami? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan asyakalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul akaibi?
manhusul akibi, yang menjawab sedikit daging tumitnya. Yang ke-10, Hanan bin Asari bercerita kepada kami. Absar bin Al-Qasim bercerita kepada kami dari Ash'ad yakni Ibnu Siwar dari Abu Ishaq dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah sinar rembulan. Ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah, aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Yang ke-11, Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami. Humaid bin Abdirrahman Ar-Rasi bercerita kepada kami dari Zuhair dari Abu Ishaq. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Barak, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Barak menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan. Abu Daud Al-Mashahifi, Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami. An-Nadr bin Sumail bercerita kepada kami dari Salih bin Abil Akhdar dari Ibnu Sihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih, seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak. Yang ke-13, Hudhaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Al-Lais bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah laki-laki dari kaum Sanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan juga yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya. Sufyan bin Waqi. Yang ke-14, Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Basar bercerita kepada kami, maknanya adalah sama. Keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami dari Sa'id Al-Hariri. Ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi orang yang tinggal masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulit putih, wajahnya berseri-seri dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Yang ke-15 terakhir, dari Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Musa bin Uqbah dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Demikianlah bab pertama yang saya bacakan, bab keterangan dari buku yang saya baca, bab fisik Rasulullah, ada 15 hadis. Dan 15 hadis ini lengkap keterangannya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.